Di tengah pandemi COVID-19, setiap lapisan masyarakat diharapkan dapat mendukung program jaga ketahanan pangan yang digalakkan pemerintah. Tidak terkecuali bagi warga binaan di dalam Lapas Kelas 1 Medan Sumatera Utara yang turut dibina untuk bercocok tanam di dalam lapas melalui metode hidroponik. Lalu seperti apa kegiatan bercocok tanam para napi kita ini? Kita simak liputan rekan Dana Pangaribuan dan juru kamera Edi Sembiring berikut ini. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah saat ini sedang menggalakkan yang namanya program menjaga ketahanan pangan. Setiap lapisan masyarakat diminta untuk turut serta dalam program ini. Dan tak terkecuali di dalam lapas, seperti yang dilakukan di Lapas Kelas 1 Medan, di mana di sini warga binaannya diberikan kegiatan untuk bercocok tanam dengan metode hidroponik. Namun sebelum mengetahui seperti apa kegiatan ini, saya akan punya satu pantun untuk Anda, yakni mencari lintah di dalam hutan, bertemu rusa yang sedang minum di kolam. Mari kita jaga ketahanan pangan dengan ikut serta bercocok tanam. Nah, kita akan berbincang langsung dengan Kepala Pengamanan Lapas Kelas 1 Medan dengan Bapak Lamarta Surbakti. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pak Lamarta, boleh dijelaskan sedikit seperti apa sebenarnya program untuk kegiatan bercocok tanam hidroponik yang diberikan kepada warga binaan ini? Tujuannya apakah untuk menjaga ketahanan pangan seperti yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini di tengah pandemi COVID-19? Ya, betul. Nah, untuk warga kita ini, warga binaan pemasyarakatan Kelas 1 Medan, kita sesuai dengan anjuran pemerintah untuk mempertahankan tahan pangan. Yang kedua, bagi warga binaan kami, di sini kami didik untuk bercocok tanam setelah nanti bebas dari lapas kelas 1 ini, bisa melanjutkan aktivitasnya ke luar. Setelah bebas nanti di masyarakat gitu. Kemudian Bapak, nanti hasil dari bercocok tanam ini apakah hanya digunakan atau dimanfaatkan untuk di dalam lapas ataukah sudah dikomersilkan nih? Kalau untuk ke dalam lapas pun sudah kita distribusikan ke warga kita sendiri. Yang kedua, kita kalau ada yang kunjungan ke yang kunjungan itu pun yang dari luar, warganya pun orang-orang tuanya, keluarganya kita distribusikan juga keluar gitu. Orang itu ya tentunya bagi keluarganya yang dari luar pun senang juga untuk adanya hidroponik kita laksanakan di Lapas Kelas 1 ini gitu. Tapi karena saat ini di tengah pandemi masih belum dapat dikomersialkan kembali karena masih dibatasi nih jumlah kunjungannya. Nah, ini kan banyak sekali nih Pak tanaman-tanaman yang sudah ditanam oleh warga binaan. Apakah sulit untuk memberikan pelatihan kepada warga binaan khususnya untuk bercocok tanam? Karena ini lapas laki-laki nih Pak. Saya rasa tidak sulit untuk memberikan pelatihan. Yang baru-baru ini kita juga udah latih ada 10 orang yang lansia kita latih juga. Ya mudah-mudahan yang lansianya 10 orang pun udah bisa juga bercocok tanam di sini dengan bermacam-macam sayuran pun udah bisa juga orang itu gitu. Pak Lamarta, saya akan tanya berbincang juga dengan warga binaan yang ada di lapas ini yang juga turut serta ikut mengembangkan program dari kegiatan bercocok tanam hidroponik di Lapas Kelas 1 Medan dengan Pak Halim. Ya. Pak Halim, apa kabar? Baik. Pak Halim, ini boleh disampaikan seperti apa sih jenis-jenis tanaman apa saja, kemudian berapa lama masa bercocok tanam hingga akhirnya bisa panen? Oke, awalnya nih kalau jenis tanaman ini banyak ya. Seperti untuk yang sekali ini kita ada tanam bayam daun runcing, ada tanam samhong, ada sawi manis, ada pakcoy, ya, ada sawi botol, macam-macam. Kalau ini berapa lama nih untuk dapat panennya? Sekitar 28 hari, Pak. Ini sudah siap panen? Ini udah siap panen. Berarti kita bisa panen ya? Oke. Bisa panen? Bisa panen. Kalau misalnya ini yang jenis ini bisa langsung juga dikonsumsi. Tapi tahan dulu, saya belum bisa coba ini. Tapi saya mau tanya dulu. Kalau untuk satu jenis tanaman ini berapa banyak biasanya sekali panen didapatkan? Ini tergantung lubangnya. Kalau lubangnya ini itu adalah kalau untuk satu begini ya, satu peta ini ada 560 lubang. Baik. 560 lubang. Berarti 560 pot. 560 pot. Wah, banyak sekali ya sebenarnya. Kalau bedanya tanaman hidroponik dengan jenis tanaman yang ditanam di tanah ini apa? Apakah ada rasanya berbeda, teksturnya berbeda, atau seperti apa? Ya, pasti ada bedanya, Pak. Jadi kalau pertama itu soal kebersihannya. Baik. Kebersihannya, higienisnya, dan vitaminnya, Pak. Oke. Nah, kalau yang ini kan vitaminnya cukup terjaga, kita kontrol. Ya.
soal kebersihannya Bapak bisa lihat sendiri. Nah, ini kita panen, ini contohnya ya. Nah, dan ini bisa langsung dikonsumsi, Pak. Bisa langsung dikonsumsi dan lebih higienis ya. Ya. Kalau untuk teman-teman di sini susah nggak sih memberikan edukasi ke teman-teman untuk mengajak mereka juga turut serta dalam kegiatan ini? Tidak susah, karena mereka ini karena tidak ada kegiatan, saya ajak di sini supaya ada kegiatan, supaya nggak jenuh. Makanya orang ini pun terus bisa nyambung, bisa nerima. Baik, tapi yang lebih diutamakan adalah warga binaan yang sudah berusia lanjut. Baik, biar ini lebih bisa memberikan mereka kegiatan ya. Ya, benar, Pak. Lalu seperti apa tanggapannya dengan adanya kegiatan bercocok tanam hidroponik di dalam lapas bagi Pak Halim sendiri yang juga sebagai warga binaan? Ya, ini sangat hal yang sangat positif, Pak. Baik. Hal yang sangat positif, memberi supaya waktu kita cepat, kita nggak bosan, ya. Supaya bapak-bapak ini yang lansia-lansia ini ada aktivitas, artinya tidak memikirkan yang tidak. Jadi sangat-sangat positif. Sangat-sangat positif. Saya akan coba seperti apa sih sebenarnya rasa dari Boleh, Pak. sawi apa ini tadi lupa saya. Ini namanya samhong, Pak. Samhong, tapi saya buka masker boleh ya? Boleh, Pak. Mohon izin. Ini ada saya. Oke. Ini bisa langsung dikonsumsi nih, Pak. Bapak boleh coba langsung. Baik pemirsa, saya akan coba. Ini sawinya sudah. Oke. Terima kasih. Ini saya akan coba. Bismillah. Ya, teksturnya lebih manis Ya. dan lebih gurih Ya. dimakan. Baik, makasih Pak Halim atas informasinya. Saya kembali ke Pak Lamarta. Seperti apa harapannya ke depan bagi warga binaan yang sudah mengikuti kegiatan bercocok tanam hidroponik di lapas kelas 1 Medan ini? Harapan kami sebagai petugas lah, istilahnya kalau udah dia bisa bercocok tanam kayak gini, untuk ada ilmunya di sini bisa melanjutkan di luar setelah habis masa pidananya udah bisa nanti ke masyarakat gitu. Umpamanya macam biaya aku rasa lebih praktis kayak gini daripada yang bercocok tanam di lahan kecil atau yang tanah biasa lah gitu. Dan ini bisa juga mendukung program pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Ya betul, ini mendukung juga. Apalagi kayak gini sekarang ini ada COVID-19 kayak gini, ya sangat mendukung kali nih hidroponik ini begini. Diadakan di lapas pun ada di luar nanti. Terima kasih Pak Lamarta atas informasi dan sudah saya diizinkan untuk berkunjung kemari. Nah pemirsa, memang bercocok tanam dengan metode hidroponik ini sendiri menjadi salah satu langkah yang bisa kita lakukan guna mendukung program ketahanan pangan yang tengah digalakan oleh pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, dan Pangaribuan, Edi Sembiring, Metro TV.